Di layar, ia adalah kecantikan berambut merah menyala dengan tatapan menembus dan kulit sempurna. Dalam kesadaran publik, ia kadang diva yang menggoda, kadang penyihir licik yang menenun jaring intrik. Budaya pop telah membentuk Hurrem Sultan menjadi karakter mitis. Penampilannya menjadi proyeksi fantasi kita tentang timur, kekuasaan, dan wanita kuat. Namun jika kita geser tirai beludru serial televisi dan singkirkan ukiran romantis abad ke-19, apa yang tersisa? Siapa yang menatap kita dari halaman kuning laporan diplomatik dan goresan samar pelukis istana? Kenyataannya, kita tak akan menemukan fotonya. Tidak ada portret yang dilukis dari hidup semasa hayatnya. Yang kita miliki adalah detektif sejarah, di mana buktinya terdiri dari 3 jenis kesaksian, masing-masing dengan sudut pandang dan biasnya sendiri. Saksi pertama, diplomat dan pelancong Eropa. Saat menggambarkan Hurrem, mereka memiliki tujuan masing-masing. Sebagian perlu menekankan pengaruhnya untuk menjelaskan kegagalan politik mereka. Sultan dibutakan oleh pesona selir yang licik. Yang lain merendahkannya dengan menyebut tidak cantik atau penyihir untuk menyembunyikan kekecewaan atas kemenangan diplomatiknya. Kata-kata mereka selalu menjadi cermin ketakutan dan kepentingan mereka sendiri. Sumber kedua, miniatur Utsmaniyah. Di sini yang berkuasa bukan realisme, melainkan simbolisme dan hierarki. Wajah Hurrem seringkali distilisasi, tubuhnya tersembunyi di balik pakaian mewah. Yang penting bukan bentuk matanya, melainkan posisinya. Ini adalah citra kekuasaan yang kanonis, bukan rekaman fotografis. Lapisan ketiga. Jadi, kita di sini berhadapan dengan 3 lapisan distorsi: propaganda politik, protokol istana, dan hayalan romantis. Menembus semua itu adalah tugas yang sangat rumit dan halus. Namun, kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa berharga di sini. Kontur seorang pribadi yang tercetak dalam sejarah. Perjalanan ini bukan pencarian fakta-fakta yang tak terbantahkan, melainkan analisis jernih atas berbagai kemungkinan. Kita akan menyelami berlik layar mitos untuk memisahkan perempuan dari legenda dan politisi dari karakter drama melodrama. Siapkah Anda melihat apa yang tersembunyi di balik mitos? Tapi sejarah bukan serial dengan hanya satu musim. Di balik layar peristiwa-peristiwa besar, selalu ada gairah dan konflik yang tak tertulis dalam buku pelajaran. Subscribe. Di channel ini, kami terus mengupas lapisan-lapisan vernis dan spekulasi dari tokoh-tokoh sejarah, mengubah legenda kembali menjadi manusia. Setiap subscribe menghangatkan hati kami dan membantu kami membuat video-video berikutnya yang lebih baik dan menarik. Pada pertengahan 1520-an, konflik dingin mulai matang di harem Topkapi. Di satu sisi ada Mahidevran Sultan, ibu dari Syahzade Mustafa, sang pewaris pertama. Posisinya tampak tak tergoyahkan. Putra sulung, bertahun-tahun bersama Sultan, dukungan elit harem lama. Di sisi lain ada favorit baru, si pendatang baru berdarah Slavia itu. Ia tidak punya klan atau koneksi apapun, hanya pikiran yang cerdas, suara merdu, dan sebuah keunikan langka bagi seorang selir. Ia tidak sekedar melahirkan anak, tetapi mengubah setiap kelahiran menjadi sebuah tindakan politik. Dengan setiap kehamilannya, statusnya berubah. Dari Iqbal, perempuan luntung yang melahirkan anak, menjadi Haseki, favorit dengan hak istimewa. Lalu terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi selama 2 abad. Sulaiman menikahinya secara resmi dengan upacara mewah pada tahun 1534. Pernikahan ini bukanlah sebuah gerakan romantis, ini adalah langkah politik. Kekuatannya tumbuh bukan dalam kesunyian kamar, melainkan di tengah pusaran peristiwa. Ketika Sulaiman berperang melawan Syah Persia Tahmasp, Hurrem tetap berada di Istanbul. Ia tidak memerintah secara langsung, itu mustahil, tetapi ia mengendalikan saluran komunikasi. Surat-surat kepada Sultan melalui dirinya. Ia menjadi mata dan telinganya di ibu kota, menyaring informasi, membentuk agenda. Duta Besar Venesia, Pietro Bragadin, menulis bahwa Sultan sangat mencintainya sehingga melanggar semua adat. Dan kini tidak ada yang berani berbicara dengannya tanpa mendapatkan dukungannya.
Pada saat itulah jatuh Sang Wazir Agung Ibrahim Pasha yang sangat berkuasa, sahabat masa kecil Sulaiman yang dahulu turut membantu kenaikan dirinya. Eksekusinya pada tahun 1536 adalah sebuah drama klasik di istana. Sebuah intrik yang melibatkan kecemburuan akan kekuasaannya, kebijakan luar negerinya yang gagal, dan mungkin bisikan halus istri Sultan yang melihatnya sebagai ancaman bagi putra-putranya. Hurrem memiliki 5 putra, 5 calon untuk hadiah terbesar, tahta Ottoman, dan 1 ancaman besar, Mustafa yang telah dewasa dan populer di kalangan militer, putra Mahidevran. Pertarungan para pewaris menjadi pusat kehidupannya. Warisannya bukan pada garis wajah, melainkan pada matriks yang telah dihancurkan. Ia mengubah harem dari bengkel dinasti menjadi pusat pengaruh politik. Setelahnya, datanglah Nurbanu, Safiye, Kosem, para valide Sultan perkasa yang memerintah dari balik tirai. Dialah versi pertama sistem bernama Kesultanan Perempuan. Dan dalam hal ini, potret historis terbesarnya bukanlah wanita cantik berambut pirang dari miniatur, melainkan arsitek bentuk kekuasaan baru yang terpahat dari marmer tradisi Ottoman yang paling keras. Duta Besar Venesia mungkin adalah orang Eropa pertama yang serius mencatat fenomena dirinya. Pada tahun 1521-22, dengan mata berkedip penuh keingintahuan politik. 30 tahun berlalu, seorang duta besar Austria tiba di Konstantinopel, seorang yang terpelajar dan teliti. Ia mendapati Hürrem bukan sebagai bintang yang sedang naik, melainkan sebagai sultanah yang sangat berkuasa, seorang wanita berusia 50-an. Dan deskripsinya adalah karya seorang ahli biologi. Wanita mungil dengan kulit putih, rambut kemerahan dan mata hijau. Pesonanya terletak pada kecerdasannya, bukan pada tubuhnya. Frasa pesonanya terletak pada kecerdasannya bukan pada tubuhnya terdengar seperti putusan akhir. Kekuatannya tidak pernah terletak pada proporsi tubuh yang persis. Kekuatan itu ada pada akal budi yang terbungkus dalam wadah yang tidak biasa untuk harem. Orang-orang Venesia, ahli dalam spionase dan perdagangan, selalu menghargai detail. Hürrem, kurus, bertubuh sedang, berambut pirang yang ia tutupi dengan turban. Wajahnya menyenangkan tetapi tidak sempurna. Matanya hidup, mungkin hijau. Berhentilah sejenak pada frasa ini. Wajahnya menyenangkan tetapi tidak sempurna adalah anti-mitos. Citra serial yang berkilauan dengan perhiasan imitasi hancur berkeping-keping oleh kata-kata sederhana seorang saksi mata. Namun kemudian, sang diplomat menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap dalam miniatur. Suara dan sopan santunnya yang menyenangkan. Ia berbeda, berbunyi berbeda, bergerak berbeda, memandang berbeda. Duta Besar Venezia, Domenico Bergalini, yang laporannya terbaring berabad-abad di arsip, memandang sultanah bukan dengan mata berinar pengakmur, melainkan dengan tatapan dingin diplomat profesional. Verdiknya adalah penyingkapan, dan itu dimulai dengan angka-angka kering, tinggi badan, sekitar 1,5 meter. Di harem yang penuh dengan gadis-gadis ramping dan terlatih, ia tidak menonjol, ia tersamarkan. Di samping Mahidevran, yang postur dan kemolekan tubuhnya tampaknya sesuai dengan kanon kecantikan Utsmani, Hürrem menurutnya jauh dari cantik. Tapi Bergalini tidak berhenti pada kata-kata umum. Ia melancarkan proses demitologisasi dengan detail yang mengerikan. Ia bicara tentang sosok tubuh, bukan sekedar matang, melainkan sudah melar. Tentang wajah, tanpa proporsi sempurna, tapi dengan ciri-ciri yang buram. Ia secara khusus menyebut hidung bulat besar. Ia menggambarkan bukan mata yang berkilau. Lalu hadir sentuhan akhir yang hampir anekdotal, yang menghancurkan segala gambaran tentang kesopanan istana. Nyonya, tulis sang duta besar, sangat gemar makan, dan ia melakukannya dengan begitu bersemangat hingga lupa pada etiket sosial. Sisa-sisa makanan di sudut bibir, noda pada kain mewah, gambaran yang layak untuk sketsa komedi, bukan kronik istana sultan. Namun fakta paling fantastis dalam kisah ini adalah reaksi Sulaiman, penguasa dunia, yang tatapannya membuat para wazir gemetar, seolah tak memperhatikan kekurangan-kekurangan kecil manusiawi ini. Baginya, hal-hal itu tidak ada. Ini adalah kebutaan yang hanya bisa diberikan oleh satu hal, cinta yang absolut yang menyelimuti segalanya. Dan disinilah Bergalini, melepas topeng pengamat sinisnya, memberikan kunci utama untuk mengungkap fenomena Hürrem.
Penampilan adalah sekunder. Senjata sejatinya adalah alam semesta di dalam tengkoraknya. Ia bisa dengan brilian mengikuti percakapan tentang seluk-beluk tafsir Al-Quran dan sejenak kemudian dengan cerdas mengomentari intrik terbaru di Istana Habsburg. Pikiran yang hidup, luwes, ingin tahu. Kecerdikan yang memungkinkannya menghindari setiap jebakan. Dan sifat riang itu, percikan yang tak padam di bawah beban kekuasaan. Sulaiman yang agung, yang lelah dengan sikap merendah dan kepastian, menemukan lebih dari sekedar seorang wanita padanya. Ia menemukan seorang lawan bicara, seorang mitra, sumber energi dan tantangan intelektual. Bergalini, pada dasarnya, menggambarkan alkimia hasrat paling kuno, ketika daya tarik fisik berubah menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan, kebutuhan akal budi, kerinduan akan jiwa yang bersaudara. Ia memikatnya bukan dengan garis wajah, tapi dengan alur pikiran, bukan dengan profil sempurna, tapi dengan lelucon yang tak terduga. Sumber-sumber Utsmaniyah lebih bungkam dalam detail keseharian. Bagi penulis kronik, wanita sultan lebih merupakan Sementara di Kesultanan Utsmaniyah, Hurrem digambarkan dengan kesederhanaan kaligrafis, siluet dalam pakaian mulia, wajah tanpa emosi. Di Eropa, karnaval fantasi berkecamuk. Tujuannya jelas, mengubah sultana menjadi simbol, ancaman, kerusakan, timur yang licik yang siap menelan dunia Kristen, atau sebaliknya menjadi ikon untuk kronik sekuler, jika raja Anda, seperti Raja Prancis, bersekutu dengan sultan. Cerita tersendiri adalah glamor ala Prancis. Setelah Francis pertama dan Sulaiman membentuk aliansi melawan musuh bersama, dinasti Habsburg, mesin propaganda tiba-tiba mengubah nada. Hurrem yang semula digambarkan sebagai iblis wanita, berubah menjadi ratu timur berambut pirang. Para pengukir di Paris menggambarkannya sebagai sosok anggun, hampir seperti dewi dengan fitur wajah sempurna. Mereka sengaja mengabaikan laporan tentang tubuhnya yang kurus dan perawakannya yang pendek. Seorang sekutu pantas mendapatkan citra keanggunan dan kekuatan, bukan wanita mungil yang energik, sebagaimana ia digambarkan. Ukiran-ukiran ini tidak sekedar mendistorsi penampilan. Mereka menciptakan sebuah pola budaya yang bertahan berabad-abad. Sastra Polandia meminjam citra wanita emas, sastra Jerman meminjam iblis dalam sutra, dan serial televisi modern dengan kecintaan mereka pada wanita cantik berambut merah dalam pakaian mewah adalah penerus langsung dari ukiran Eropa abad ke-16. Eropa tidak pernah melihat Hurrem yang sesungguhnya. Mereka menciptakan dan memperbanyak ketakutan, kecemburuan dan kebingungan mereka, membungkusnya dalam bentuk seorang perayu berambut merah dengan mata besar. Kebenaran tetap tersembunyi di balik tembok Topkapi, sementara di pasar-pasar dan salon-salon Eropa, sebuah mitos yang terang, hidup dan sepenuhnya palsu, berjalan dengan penuh kemenangan. Eropa abad ke-16 sangat lapar. Dan sekarang, titik balik utama alur cerita. Titian memasuki panggung. Seorang jenius yang tidak pernah melihat kekaisaran Ottoman. Bagaimana dia bisa mendapat pesanan untuk melukis portret Hurrem? Legenda mengatakan pesanan itu datang melalui pedagang Venesia yang ingin menyanjung Sultan Sulaiman atau para wazirnya. Namun Titian tidak memiliki model, bahkan tidak ada deskripsi yang jelas. Apa yang dilakukan seorang jenius dalam situasi seperti itu? Dia mengambil jalan seorang jenius. Dia melukis sebuah gagasan. Gagasan tentang seorang penguasa timur yang cantik dan perkasa. Para sejarawan seni menatap portret ini sepakat. Fitur wajahnya adalah murni gaya Titian. Garis pipi yang dikenali, bentuk bibir, itu adalah wajah putrinya, Lavinia, yang telah ia lukis berkali-kali. Dengan demikian, portret Hurrem yang paling terkenal itu pada dasarnya adalah kostum timur yang dikenakan pada model favorit sang pelukis. Dia menjual kepada dunia bukan seorang wanita nyata, tetapi sebuah pemalsuan yang jenius, disahkan oleh namanya. Nasib karya asli Titian adalah sebuah thriller tersendiri. Lukisan itu menghilang, larut dalam sejarah seperti banyak mahakarya lainnya.
Yang tersisa hanyalah sejumlah referensi dalam korespondensi dan beberapa salinan yang dibuat lebih kemudian. Yang paling terkenal di antaranya kini tersembunyi bukan di Istanbul atau Venesia, melainkan di Florida yang cerah, di Museum Ringling. Ironi nasib, sebuah citra yang diciptakan untuk Istana Ottoman justru menemukan tempat perlindungannya di dunia baru, menjadi objek pengaguman para turis yang jauh dari intrik Topkapi. Lalu bagaimana? Abad ke-17 dan ke-18 hanya memperbanyak dan memperdalam kesalahan awal. Setiap seniman baru ketika melukis Roxelana berpatokan bukan pada kebenaran, melainkan pada fantasi sebelumnya. Dalam lukisan-lukisan, ia muncul terkadang sebagai brunet montok dengan turban besar, terkadang sebagai blond rapuh dengan tatapan melankolis. Pemilihan Meryem Uzerli untuk memerankan Anastasia Hurrem yang muda bukan sekadar keberuntungan, melainkan langkah pemasaran yang jenius. Hal itu mengambil petunjuk samar dari korespondensi diplomatik abad ke-16 dan mengubahnya menjadi citra visual yang berapi-api. Mari kita ingat apa yang ditulis oleh Duta Besar Busbek. Rambut tawanan itu kemerahan. Terjemahan serial atas frasa ini adalah ledakan atom, bukan helaian tembaga yang sederhana, melainkan nyala api. Bukan sekadar merah, melainkan merah yang menyilaukan. Setelah itu, jutaan penonton di seluruh dunia tidak bisa lagi membayangkan Hurrem dengan cara lain. Tapi serial ini melampaui sekadar hiperbola sederhana. Ia menciptakan ketidakcocokan biologis sempurna yang membuat citra itu menjadi mitis. Menurut kanon drama, sang heroina harus menonjol, dan dia pun menonjol, menjadi ikon visual yang lain, yang bukan dari sini. Rambut apinya yang berpadu dengan kepangan Mahidevran yang hitam pekat, mata hijaunya yang kontras dengan tatapan gelap hampir seperti arang dari penghuni harem lainnya, kulit porselennya yang tak takut akan matahari Mediterania maupun ketegangan intrik. Ini bukan potret wanita nyata. Ini adalah kreasi merek Hurrem, logo hidup yang tak mungkin terlupakan. Departemen kostum di bawah pimpinan desainer serial menjadi mesin penghasil status yang sesungguhnya. Setiap pakaian baru Hurrem bukan sekadar gaun. Itu adalah sebuah gestur dan ultimatum yang dijahit dari beludur dan sutra. Dari pakaian sederhana seorang selir, hingga jubah-jubah menakjubkan yang disulam dengan begitu banyak mutiara, seolah-olah akan runtuh oleh beratnya sendiri. Akurasi sejarah di sini tercampur erat dengan glamor. Ya, bentuk dan siluetnya masih dapat dikenali, tapi palet warnanya, ia menjerit dari layar dengan nada-nada hijau zamrud beracun, ungu tua, dan emas yang pada abad ke-16 harganya setara dengan harta kekayaan. Serial ini menjadikannya norma sehari-hari, mengubah setiap adegan dengan Hurrem menjadi peragaan busana di Istana Ottoman. Penggantian aktris menjadi Vahide Perçin sebagai sultanah yang matang bisa menjadi risiko, tetapi para pencipta dengan cerdik mengubahnya menjadi keunggulan. Jika Meryem Uzerli memainkan Fajar, pesona dan daya tarik masa muda, Hurrem yang nyata, yang mengalami 6 kehamilan, gejolak politik dan penyakit berkepanjangan, pada akhir hidupnya, menurut kesaksian sezaman, jauh dari ideal. Namun, serial ini menawarkan alam semesta alternatif, di mana cinta sultan adalah sumber keabadian muda. Ia menjual kepada kita bukan sejarah, melainkan mimpi. Mimpi bahwa seseorang bisa menjadi licik, berkuasa, melewati berbagai rintangan, dan tetap cantik sempurna, dengan riasan yang ideal di setiap adegan. Mari kembali ke konteks historis penampilan Hurrem. Poin pertama, Duta Besar Venezia. Perkataan mereka bisa dipercaya, namun dengan satu catatan, mereka menggambarkan bukan sekadar seorang wanita, melainkan sebuah fenomena. Dan disinilah kebingungan dimulai. Satu orang mengatakan wanita pirang yang anggun, yang lain berbicara tentang tawanan kemerah-merahan dengan senyum licik. Mengapa ada perbedaan? Bayangkan Anda mendeskripsikan wanita paling berpengaruh di kekaisaran yang Anda lihat sekilas dari kejauhan, di kerumunan, atau melalui informasi orang kelima. Anda tidak menulis laporan fotografik, melainkan gambaran kolektif tentang wanita Slavia itu, berkulit terang, tidak seperti wanita Turki, mencolok. Pirang dalam ucapan orang Venezia abad ke-16 adalah label umum untuk wanita asing berambut terang. Ini lebih penting daripada corak warna yang spesifik.
Poin kedua dan kunci, suara Sulaiman sendiri. Sultan yang juga penyair menulis dengan nama samaran Muhibi, meninggalkan kita syair-syair cinta. Ini bukan bukti untuk pengadilan, melainkan teriakan jiwa. Dan inilah dia, memanggilnya jerukku. Lupakan keranjang buah. Dalam tradisi puisi Ottoman, ini adalah metafora yang dalam dan penuh gairah. Jeruk adalah warna fajar, adalah kemerahan pipi, adalah kehangatan buah hidup yang matang. Ini bukan pirang ataupun tembaga berapi-api, ini adalah corak bersinar, keemasan kemerahan hangat. Corak yang di saat fajar tampak keemasan dan dalam cahaya lilin tampak seperti tembaga. Sulaiman tidak menggambarkan paspornya, dia menggambarkan kemilau. Poin ketiga, petunjuk genetika. Putranya Selim dengan julukan Sari atau pirang atau berambut terang. Ini sering dikemukakan sebagai argumen kuat. Jika putranya pirang, berarti ibunya juga pirang. Dan disinilah kita sampai pada mitos utama. Mitos tentang ketidakmenarikan. Ini bukan deskripsi penampilan. Ketika seorang wanita dari budak menjadi rekan penguasa, meruntuhkan tradisi berabad-abad, menikahi sultan dan mempengaruhi politik luar negeri, pastilah dia akan mendapat musuh. Dan bagaimana cara menyerangnya? Tentu saja dengan cara klasik. Dia bahkan tidak cantik, dia sudah menyihirnya. Ucapan tentang wanita tidak cantik atau kecil dan kurus itu bukan potret diri, itu adalah tuduhan ilmu sihir. Itu adalah upaya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh masyarakat tradisional. Bagaimana seorang wanita bisa mencapai kekuasaan seperti itu melalui kecerdasan dan kemauan. Lebih mudah menyatakannya sebagai penyihir. Jadi, secara visual, seperti apakah rupa dirinya sebenarnya? Jika kita mengesampingkan gambaran yang ekstrim, bukan monster merah menyala seperti di serial TV, juga bukan pirang steril dari laporan diplomatik, maka gambarnya menjadi jauh lebih halus dan manusiawi. Kemungkinan besar, dia adalah seorang wanita berambut terang dengan nuansa yang berubah-ubah yang oleh para penyair disebut emas, sedangkan para diplomat bingung membedakannya antara coklat muda dan kemerahan. Matanya kemungkinan besar terang, biru, hijau atau abu-abu, yang di tengah istana dengan mata gelap menghasilkan efek kesungguhan, kebaruan yang menusuk. Senyumnya yang dicatat banyak orang adalah senjata utamanya, alat pesona yang hidup dan disadari. Dan di sini muncul sebuah paralel yang samar. Jika mencari perwujudan akting yang paling sesuai dengan kebenaran psikologis yang dikumpulkan ini dan bukan sekedar warna rambut, maka mungkin itu adalah Fahide Perchin dalam peran Hurrem yang matang. Bukan karena dia pirang atau merah, tetapi karena dalam penampilannya terdapat bukan sekedar kecantikan, melainkan tekstur yang berwibawa. Ketajaman fitur, tatapan yang menembus di mana terbaca kecerdasan, kelelahan, dan kehendak besi. Wanita seperti ini tidak membutuhkan warna-warna yang mencolok. Kekuatannya terletak pada kehadirannya. Dan kehadiran inilah bukan warna rambut yang mitis yang membuat para penyair tergila-gila, menakuti para diplomat, dan menulis ulang sejarah kekaisaran. Jadi, apa yang kita dapatkan pada akhirnya? Potret yang dilukis oleh rumor. Ikon yang dibentuk dari kontradiksi. Wajah yang hampir tak seorang pun pernah melihatnya. Sejarah tidak meninggalkan kita fotonya. Sejarah meninggalkan kita sebuah dilema. Di satu sisi, para diplomat yang antusias terpesona oleh kecerdasan dan pesonanya. Pena mereka menorehkan kata sifat seperti anggun dan memesona. Namun, kata-kata itu berasal dari gudang sanjungan istana, paket standar untuk menggambarkan gundik kerajaan. Di sisi lain, duta besar Venesia yang sarkastik, yang kemudian menjulukinya tidak cantik, tetapi dengan gerak-gerik yang anggun. Namun di sini perlu diingat, kepentingan siapa yang mereka wakili. Musuh-musuhnya tidak dapat mengalahkannya dengan pengaruh, jadi mereka menyerang citranya. Di antara kedua kutub ini terdapat fakta-fakta dingin. Tidak satupun potret yang dibuat dari kehidupan, dilukis langsung dari model yang diketahui. Semua ukiran di buku-buku Eropa itu adalah fantasi bertema eksotis, produk dari permintaan akan sensasi. Tradisi Utsmaniyah di sisi lain secara prinsip menghindari potret realistis.
melebihi miniatur konvensional di mana wajah adalah status bukan ciri-ciri fisik. Namun ada satu saksi yang mustahil disuap atau dibohongi, waktu yang terekam dalam tulang. Makamnya di dekat makam Sulaiman menunggu. Antropologi modern kini mampu melakukan keajaiban, pemindai, pemodelan 3 dimensi, analisis DNA yang dapat mengungkap bukan hanya bentuk wajah, tetapi juga penyakit, asal-usul, pola makan. Secara teoretis, kita bisa melihat bukan sekedar rekonstruksi, tetapi hampir seperti patung dada fotografi. Mengetahui bentuk tulang pipi, bentuk mata, senyuman yang menaklukkan sang padisyah. Namun di sini, sejarah terbentur pada etika, politik, dan keheningan abad-abad. Membuka makam seorang Sultanah Utsmaniyah adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Ini bukan sekedar tindakan ilmiah, tetapi sebuah gestur dengan resonansi sejarah, agama, dan sosial yang luar biasa.